Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi. Bagaimana persiapan SNBT-nya? Sudah belajar belum? Tenang saja, Kak Mahdi akan bahas soal simulasi penalaran umum SNBT 2024. Yuk kita mulai. Kita bahas soal nomor 1. Ketika sering belajar di perpustakaan, siswa X dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Namun ketika X belajar di rumah, hasil belajarnya cenderung kurang optimal. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Yang A, ya, pilihan jawaban yang A. Saya baca satu persatu. Siswa X merasa lebih nyaman belajar di rumah daripada di perpustakaan. Yang B, siswa X sering terganggu oleh kebisingan di sekitar perpustakaan. Yang C, siswa X dapat berinteraksi dengan teman sebaya ketika belajar di rumah. Yang D, selain buku pelajaran, perpustakaan juga menyediakan novel legendaris. Yang E, perpustakaan menyediakan lebih banyak buku pelajaran. Oke, jadi di sini informasinya adalah ketika sering belajar di perpustakaan, siswa X itu dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Namun ketika X belajar di rumah, hasil belajarnya cenderung kurang optimal. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Yang A, siswa X merasa lebih nyaman belajar di rumah daripada di perpustakaan. Justru ini salah ya. Harusnya kan merasa lebih nyaman di perpustakaan karena ketika belajar di perpustakaan hasil belajarnya justru optimal. Oke. Yang B, siswa X sering terganggu oleh kebisingan di sekitar perpustakaan. Ini juga salah. Siswa X dapat berinteraksi dengan teman sebaya ketika belajar di rumah. Ya, dapat berinteraksi dengan teman sebaya. Bisa. Gitu ya. Ini kan yang kalimatnya kan yang paling mungkin ya, yang paling mungkin. Oke. Yang D, selain buku pelajaran, perpustakaan juga menyediakan novel legendaris. Justru ini tidak akan menyebabkan optimal kan? Jadi ini salah. Yang E, perpustakaan menyediakan lebih banyak buku pelajaran. Gitu ya. Oke. Jadi karena ini yang cenderung paling optimal ketika belajar di perpustakaan, berarti yang lebih tepat adalah yang E, yang paling mungkin. Karena perpustakaan kan menyediakan lebih banyak buku pelajaran, sehingga ketika siswa X itu belajar, dia mendapatkan referensi yang lebih banyak. Jadi yang lebih tepat adalah yang E. Kita bahas soal nomor 2. Pakar energi A menyatakan, walaupun ramah lingkungan, mobil listrik masih membutuhkan energi batu bara. Pakar energi B menyatakan, penggunaan mobil listrik efektif mengurangi tingkat polusi di ibu kota. Data menunjukkan, penggunaan mobil listrik masih belum meningkat karena harganya yang mahal. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Pilihan jawabannya, yang A, memperkuat pernyataan pakar energi A. Yang B, memperlemah pernyataan pakar energi A. Yang C, memperkuat pernyataan pakar energi B. Yang D, memperlemah pernyataan pakar energi B. Yang E,
tidak relevan dengan pernyataan pakar energi A dan B. Jadi di sini informasi yang diberikan adalah pakar energi A mengatakan walaupun ramah lingkungan, mobil listrik masih membutuhkan energi batubara. Oke. Pakar energi B menyatakan penggunaan mobil listrik efektif mengurangi tingkat polusi di ibu kota. Data menunjukkan penggunaan mobil listrik masih belum meningkat karena harganya yang sangat mahal. Tentunya di sini paling tepat mengenai data tersebut. Nah, data di sini kan belum maksimal, ya, mobil listrik itu masih belum meningkat karena harganya yang mahal. Sedangkan pakar energi A itu hubungannya dengan energi batubara, ya. Dan pakar energi B di sini penggunaan mobil listrik efektif mengurangi tingkat polusi di ibu kota. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya, ya, tidak ada yang saling memperlemah atau meningkat. Jadi kalau untuk yang A memperkuat pernyataan pakar energi A, tidak. Yang B memperlemah pernyataan pakar energi A juga tidak. Yang C memperkuat pernyataan pakar energi B juga tidak. Yang D memperlemah pernyataan pakar energi B juga tidak. Jadi pernyataan datanya itu tidak relevan dengan pernyataan pakar energi A dan B. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita bahas soal nomor 3. Nilai akhir siswa berprestasi di suatu sekolah ditentukan dengan menjumlahkan nilai capaian akademik dan nilai keaktifan dalam kegiatan. Bobot nilai capaian akademik 60%, sedangkan bobot nilai keaktifan dalam kegiatan 40%. Berikut ini adalah nilai 5 siswa terbaik di sekolah. Siswa P, nilai capaian akademik 9, nilai keaktifan dalam kegiatan 8. Siswa Q, nilai capaian akademik 7, nilai keaktifan dalam kegiatan 10. Siswa R, nilai capaian akademik 9, nilai keaktifan dalam kegiatan 9. Siswa S, nilai capaian akademik 10, nilai keaktifan dalam kegiatan 8. Siswa T, nilai capaian akademik 8, nilai keaktifan dalam kegiatan 9. Di antara kelima siswa tersebut, siswa mana yang paling berprestasi? Pilihan yang A, siswa P, yang B, Q, C, R, D, S, dan E, siswa T. Oke, kita bahas ya. Nilai capaian akademik di sini, informasi di atas adalah 60%. Ini biar mudah, kita bikin desimal saja. 60% itu adalah 0,6. Jadi masing-masing ini kita kalikan dengan 0,6. Untuk siswa P, nilai capaian akademiknya berarti 9 dikalikan 0,6 yaitu 5,4. Untuk nilai keaktifan dalam kegiatan itu bobotnya 40% atau 0,4. Jadi setiap nilainya ini kita kalikan dengan 0,4. Ini 3,2. Oke. Jadi totalnya di sini adalah 8,6. Oke. Berikutnya siswa Q ini juga dikalikan 0,6. Ini 4,2. Untuk nilai keaktifan dalam kegiatan yang nilai 10 dikalikan 0,4 itu 4. Berarti totalnya 8,2 untuk siswa Q. Siswa R, nilai capaian akademiknya 9, kita kalikan dengan 0,6, yaitu 5,4. Nilai keaktifan dalam kegiatan 9, ini kita kalikan 0,4, 3,6. Dijumlahkan, jadinya 9,2.
Oke. Untuk siswa S, nilai capaian akademiknya dikalikan 0,6 tuh, yang 10 ini. 10 kali 0,6 itu 6. Nilai capaian akademik, nilai keaktifan dalam kegiatan, ini kita kalikan 0,4, jadi 3,2. Kita jumlahkan jadi 9,2. Siswa T, nilai capaian akademiknya 8 dikalikan 0,6 sama dengan 4,8. Nilai keaktifan dalam kegiatan 9 dikalikan 0,4 sama dengan 3,6. Kalau kita jumlahkan ini 8,4. Kita lihat di sini yang paling tinggi adalah siswa S, yaitu 9,2. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal nomor 4. Diagram berikut menunjukkan data modal dan pendapatan produk kelontong di toko P dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan data di atas, tahun keberapa toko P memperoleh persentase keuntungan terbesar. Oke. Jadi kalau kita bahas ini, yang namanya persentase, ya, keuntungan itu adalah keuntungan dibagi dengan modalnya dikalikan 100%. Gitu ya. Nah, keuntungan itu didapat dari pendapatan dikurangi dengan modal, gitu. Berarti ini kita bagi lagi dengan modal, lalu dikalikan 100%. Oke, ya. Jadi untuk keuntungan ini itu sama dengan pendapatan dikurang modal. Oke. Sekarang kita lihat tabelnya di sini. Untuk tahun ke-1, ya. Untuk tahun ke-1 ini sudah dijelaskan sumbu vertikalnya, ya. Itu dalam juta rupiah. Jadi udah kelihatan di sini modalnya 5 juta, lalu pendapatannya 15 juta. Oke. Kalau kita lihat untuk tahun pertama, ya, untuk tahun pertama ini kita lihat pendapatannya 15, ya. Lalu modalnya 5. Berarti kan selisihnya 10. Sebenarnya udah kelihatan sih dari grafik ini, ya. 2 baris itu 10. Berarti untuk tahun pertama, ya, untuk tahun ke-1, oke, ini kita hitung saja keuntungannya itu adalah 10 dari hasil pendapatan dikurang modalnya. Per modalnya itu adalah 5 dikalikan 100%. Gitu ya. Di sini bisa kita bagi, yaitu untuk 10 dibagi 5 itu kan 2. Jadi hasilnya di sini adalah 200%. Itu untuk tahun ke-1. Tahun kedua, kita lihat di sini. Ini untuk modalnya 10. Untuk pendapatannya 20. Berarti selisihnya 10. Jadi di sini keuntungannya 10, per modalnya 10 kali 100%. Ini hasilnya adalah 100%. Oke.
Untuk tahun ketiga, kita lihat di sini, ini selisihnya 15 kan? Modalnya 10. Oke. Kalau untuk tahun ketiga, itu bisa kita lihat 15/10. Kalaupun nggak dikali 100%, ini kan cukup mudah ya, 15 bagi 10 kan 1,5 ya. Kalau dalam persen ya berarti ini 150%. Oke. Untuk tahun keempat, ini keuntungannya 5 juta. Ya. Tapi modalnya adalah 15. Ini nggak usah dihitung lah ya. Karena pasti lebih kecil dari tahun 1, 2, dan 3. Apalagi tahun kelima, ini mengalami kerugian karena pendapatannya lebih kecil dari modalnya. Jadi sebenarnya kita lihat saja tahun 1, 2, dan 3. Yang paling besar keuntungannya adalah tahun pertama 200%. Jadi jawabannya adalah yang A. Demikian pembahasan soal simulasi penalaran umum SNBT 2024. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.